Cah, semangat Cah. Iki ditekani tamu saka Bantul iki sing duwe pondok IT iki, Mas Ferry. Ini tak tunjukkan pamer aktivitas kami sehari-hari begini nih. Ini mastermind dengan para teman-teman yang sudah tua. Hai, teman-teman sudah. Ya ini para tua-tua itu sudah miliarder. Ini salah satu teman yang kemarin masuk di vlognya Om Mili. Yang belum, ini belum. Ayo jatah direktar. Ini adalah yang paling muda, baru setahun di tempat kami. Mas Rangke, Mastermind pagi ini tadi kontennya apa saja? Karena Mas Dewi sebagai moderatornya. Ya, jadi pagi hari ini kami berdiskusi tentang bagaimana cara menjadi pendamping yang relevan dengan hari ini, dengan zamannya, di mana yang kebanyakan kita damping itu anak-anak muda. Apakah kita sudah relevan pola yang kita gunakan untuk mereka? Atau jangan-jangan kita sedang menggambar mereka karena kita mempunyai idealisme, egoisme sebagai seorang pendamping karena merasa tahu segalanya. Nah, kita harus masuk dengan cara kita. Jangan-jangan hal itu yang menggambar proses pertumbuhannya. Kira-kira hal ini yang kita bahas seperti itu, Mas. Terus respon dari teman-teman seperti apa? Menceritakan pengalaman masing-masing yang banyak punya perspektif. Kita diskusi dengan perspektif yang berbeda, yang akhirnya tidak untuk menemukan solusi tapi memperkaya perspektif kita, akhirnya seperti itu. Ini Mas Ferry aktivitasnya kira-kira gitu. Ini kalau teman-teman ini Mas Ferry, teman-teman ini sudah punya circle-nya sendiri. Kita sebut sebagai circle itu adalah dia punya tempat yang seperti ini. Jadi kalau di kita tempat kayak gini nih sekarang mungkin hampir 30 tempat kalau di seluruh Indonesia ya. Ini Mas Berli di circle-nya berapa orang? 20 orang. Mas Nidom berapa orang? 70 orang. 70 orang satu tempat, Mas. Nah, tempatnya Mas Nidom ini yang ini tak close ya. Itu tempatnya jauh lebih bagus dibanding Rumah Sosong. Bagus banget sih tempatnya. Ini Bang Doni, Bang tempatmu berapa orang Bang? Ada 21 orang. Terus itu ada Mbak Sinta, di tempat Mas Sutar ada, di tempat Pusponjolo itu apa Mbak? Pusponjolo sama produksi juga ada ya. Produksi juga ada, oh nama kapal deh, ada beberapa tempat ya? Di produksi itu ada 12 orang, terus yang di Pusponjolo 12, yang di Kalisari 6, jadi total untuk stok itu sudah 20 orang, terus produksi 12 orang, 32. Ya Allah, itu Cak. Ki ben kumpulan cah kire-kire lho Cak. Jadi ben iki kumpulan cah kire-kire. Saiki dadi miliarder kabeh. Yang penting bayar pajak. Bayar pajak ra? Bayar pajak ra? Bayar dong Pak. Oh. Aku takutnya soalnya pendamping pajak. Taat dong Pak. Oh iya, sip. Mbak Ning, ora bung sugih tapi nganggo ayu barang kuwi. Oke, wis tambah rawat tawa. Jaida, Sukma, ini suka Jepang ya. Ke Korea nih. Itu Mas Ferry ada yang mau ditanyakan Mas Ferry? Silakan. Wah, keren. Yang 70 orang tadi apa aja Mas? Ininya, timnya, teman-temannya. Kebanyakan ilustrator, terus 3D sama animasi 2D. Ya, sama satunya lagi online apa? Kayak pengajaran online. Kelas online. Ya. Ajib, mantap. Mbak Dian mau tanya boleh silakan. Jadi Mbak Dian dari Banjarnegara, pemilik atau kepala sekolah SMP Tunas Bangsa yang rencananya insya Allah mau bikin namanya SMK Visual Bangsa. Yang ngasih nama Om ini loh. Ini ditemani Mas Isal dari Karirana, Mas Sutar, ada Tista, Aza. Itu wes pokoknya gas kencah. Terima kasih Mas Beli digangguin. Sedulur-sedulur terima kasih semua. Lanjutkan mastermind-nya sudah digangguin. Ini makan siangnya udah belum? Sudah. Gitu Cak. Semangat Cak. Semangat Cak. Tanah Lakap. Ya, salah satu provokatornya yang ngasih wakaf itu dari Darunajah Jakarta.
Ya, jadi Budinya ini dapat putra tertuanya dari Najah. Ya, terus kan sering ke Bantul ngapori buat tanah yang kosong itu diwakafkan gitu, anggopo gitu. Akhirnya rahmat keluarga disetujui diwakafkan lah. Separuh dibeli dari Najah untuk diwakafkan, separuh yang wakaf dari keluarga kita. Terus ditari sama-sama mau ikut sistem Darun Najah atau mau dikelola sendiri. Kalau ikut sistem Darun Najah itu satu poinnya, kalau udah diwakafkan nggak boleh direcokin. Jadi ya nek diserahke ya wis aja takon rono lah gitu. Nah, akhirnya tapi dia ngomporin kalau bisa tapi dikembangkan sama orang Bantul aja gitu. Karena kalau Darun Najah itu cuma 2.200 meter. Kalau Darun Najah kurang minimal 5 hektar gitu. Ya udah, terus kita coba kelola sendiri. Awalnya kita bikin lapis. Nah, lapis kan dulu kita dekat dengan UIM juga, jadi tapis saja tapi sebelah santrinya bono demite obe do keturunan ya bubar rasa ustate. Kalau rumah tua, rumah tabon gitu Di kereta gitu. di kretek ya Hargo masuk dalam, jadi kretek abang ke timur, terus ada perempatan yang ada makam sama masjid. Oh masih ke sana lagi. Terus ke selatan ada terkusi belok kiri udah sampai. Oh daerah situ lah. Nah terus akhirnya dikelola tadi. Terus saya tuh ngamatin ada temen bikin pondok programmer, kok ini kelihatannya idenya keren kayak gitu. Terus saya dekatin, wes saya gawe wae neng kretek gitu. Saya ada lahan, ada rumah gitu. Nggak mau karena apa? Jauh kayak gitu, repot. Jauh terus. Tapi kan semua itu kan yang kita ini kan ada apa ya, connecting the dot ya. Waktu itu udah gagal lah intinya gitu. Tapi jarak 1 tahun apa ya, dia pecah kongsi yang programmer tadi ya. Terus akhirnya Mas Ferry gimana tempatnya dulu bisa jadi nggak dikelola. Ya udah akhirnya jadi ya langsung ini kan mulai dari 3 santri. Dari satu tempat itu kemudian kita ada tempat-tempat yang lain dibikin juga, ada yang nawarin rumah, ada yang tempat kita sendiri juga yang kemarin Pak Ili datang ke sana itu dari kita ada tempat. Di situ ya sekarang mungkin 200-an santri kali ya dari beberapa tempat itu sama yang sudah bekerja. Nah cuman belum bisa dikelola sama Pak Ili, maksudnya tuh apa, gimana mereka tuh balik lagi ke pondok. Banyak juga yang di tiket.com sekarang udah lupa. Ada yang dijahit accounting, ada berapa, 5 orang apa 7 orang dijahit accounting itu juga udah nggak terlalu connect gitu. Makanya ini salah satu connecting the dots-nya itu hari ini. Itu tapi ya tadi memang kebanyakan yang di situ tuh berhasil ya itu. Ada HRD startup itu yang datang ke situ juga untuk dalam tanda kutip meneliti kenapa kok bisa berhasil kayak gitu. Anak-anak itu dari yang nggak tahu programming kan itu untuk lulusan SMA atau SMK. Jadi anak-anak usia kuliah. Ada yang itu tuh anak bukan jurusan programming, tapi kenapa dia bisa jadi pinter gitu. Salah satunya itu boardingnya tadi. Ya kuncinya di boardingnya tadi, karena dia 24 jam ngerjain coding. Ya akhirnya terus ada jurusan yang lain, ada digital marketing, kemudian ada multimedia. Jangan-jangan nanti ada bioka dari situ ya? Bioka yang baik lah. Berarti wis berapa lama Mas total sampai ngelola lagi? Iya, kalau dari pondok programmernya berdiri itu 6 tahun, terus bareng sama saya itu mungkin
4-5 tahun ini. 4-5 tahun ini berarti sama barengan Mas Ferry yang ngelola ya. Iya. Total berarti wis diluluske iki ada berapa kalau sampai sekarang? Iya, 100-an lah. 100-an. 5 kali lulusan. Jadi masuknya itu apa ya, batch-nya itu tuh nggak mesti maksudnya kan kadang kan bisa 70 orang, pas mau pandemi itu bisa banyak 70-90 orang kayak gitu, tapi habis pandemi itu cuma 20, terus apa ada yang marketer cuma 18 kayak gitu. Itu masih ini sih kayak gitu. Sistemnya tuh menurut saya juga belum bagus banget kayak gitu, tapi dari samplingnya itu tuh banyak yang berhasil kayak gitu. Yang untuk jurusan entrepreneur itu ada? Entrepreneurship Kita itu? pernah bikin yang jurusan pondok manajer yang oke. adalah apa ya, leadership gitulah kayak gitu. Cuman belum, udah ada namanya, udah ada logonya, tapi ngisinya itu belum bisa bagus. Jadi, Skill yang misalnya kayak 10 yang kita ini kan mungkin yang jadi cuma 2 kayak gitu, lainnya tuh pada kabur sendiri-sendiri karena mungkin mentornya yang enggak apa bisa ini mereka itu, karena kita sistemnya kadang mentornya itu enggak apa relawan, karena kan ini gratis makan, gratis tempat, pokoknya cuma gratis. Itu kadang-kadang di sisi mentornya nggak sustain. Tapi kalau di jurusan programmer, karena itu yang paling lama, dia paling sustain. Itu kebanyakan itu banyak berhasilnya lah kayak gitu. Tapi kalau yang baru-baru yang kita idekan kemudian kita bikin pondok manajer, kita bikin pondok cooking, dan kita bikin pondok kesehatan, nah itu nggak belum konsisten. Oh, terus kemudian ada turunan-turunan itu ya? Iya. Kayak pondok koki atau pondok manajer, nanti arahnya jadi seorang leader, jadi pebisnis gitu. Iya. Berarti dimungkinkan bekerja sama dengan pihak luar. Iya. Dimungkinkan. Iya, malah kebanyakan sekarang itu dipakai oleh pihak luar ini. Si lulusan ini toh? Iya, lulusan ini. Jadi pondok sendiri itu belum punya usaha yang sustain untuk membiayai pondoknya kayak gitu. Majalah jadi kayak pesantren CEO ya, menciptakan CEO tapi dipakai orang lain. Iya. Tapi pondoknya gratis yang pesertanya. gratis karena konsepnya dari kakak kelas itu sebagian bayar ya. Kalau kan mereka misalnya dapat gaji berapa ya? Iya bapak. Ya, ada yang dapat gaji programmer itu kan 5 juta. Itu paling junior di Jogja. Biasanya misalnya kayak 20%, 20-40% itu dibalikin gitu, tergantung gajinya. Gandeng renteng ya. Iya. Iya. Ada orang Tapi- kan handle beberapa project kan. Ya wih, teori gotong royongnya itu bisa dikembangkan terus. Dari total situ juga. Santrinya nggak ada yang dari lokal. Kita kan nggak ada. Orang Bantul, orang Jogja itu mungkin nggak percaya teman kretek kok no pondok saya bisa menghasilkan seperti itu teman. Beli banget tuh. Jadi banyaknya itu dari Tangerang, dari mana Sulawesi, dari Sumatera, Dari kota yang harus naik kapal dulu. iya. Rasa dan ketentuan untuk jadi santri. Tes Iya, ada tesnya, ada seleksinya. Via apa tesnya? tes di ISC bisa online. Online. Tesnya biasanya kita suruh bikin profil, video profil gitu kan, anak udah bisa. Terus nanti kita lihat rumahnya, kita lihat orang tuanya, kita lihat ininya, gitu. Sama wawancara online. Berarti ujungnya talent pool ya? Iya, ya. betul. Iya. Sebenarnya konsepnya gitu. Jadi kita Belum ke pengen entrepreneur, baru Ah. talent pool aja. Saya tadi pondok manajernya kan dulu cita-citanya itu yang pondok manajer nanti dia akan ngelola perusahaan-perusahaan gitu loh. Tapi udah dibantu beberapa coach itu belum berhasil. Dari coach ini kan datang.
Iya. Datangkan ke kretek kalau. Itu ya Cah, langsung aku closing ya. Tadi hari ini aktivitasku nemuin tamu Mas Ferry dan Mbak Tika dan keluarganya, terus juga ada Mbak Dian pemilik SMP Tunas Bangsa dari Banjarnegara. Gitu ya Cah, saling belajar, saling menguatkan, saling mendorong. Jadi aktivitas pemilik pagi ini sampai sore itu nemuin sedulur-sedulur dari Banjarnegara dan Jogja Cah. Jaga kesehatan, semangat selalu, terus belajar untuk kita semua.